Setelah heboh karena sesi pemotretan yang terlihat bak prewedding, kini Sarwendah akhirnya buka suara soal kabar kedekatan dan dugaan hubungan asmara dengan pengusaha muda Giorgio Antonio. Dalam wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi, artis cantik dan pengusaha sukses ini menegaskan bahwa hubungannya dengan Giorgio hanya sebatas rekan kerja dan teman kolaborasi, bukan pasangan kekasih. Teman live saja, ujar Sarwendah dengan senyum lepas, menanggapi spekulasi yang semakin memanas di media sosial. Kedekatan keduanya memang tak bisa dipungkiri. Mereka kerap tampil bersama dalam live streaming jualan produk, dengan chemistry yang begitu kuat hingga membuat warganet berspekulasi, apakah ini cinta yang tumbuh dari dunia bisnis? Namun Sarwendah menegaskan, kedekatan mereka bukanlah gimmick untuk menaikkan popularitas. Kalau buat gimmick, kayaknya enggak. Kami memang nyambung secara profesional, saling support, dan punya visi bisnis yang sama, jelasnya. Meski membantah status pacaran, Sarwendah tidak serta-merta menutup pintu terhadap kemungkinan masa depan. Saat ditanya apakah Giorgio Antonio termasuk dalam kriteria pria idamannya, ia tidak menjawab langsung. Alih-alih menyebut nama, ia memilih mengungkap tipe pria idaman yang selama ini diimpikannya. Saya berharap punya pasangan yang kuat mental, pekerja keras, sayang sama anak-anak, dan sayang sama keluarga, ujar ibu 3 anak ini dengan nada tulus. Ia menambahkan, yang penting dia bisa jadi pelindung, bukan hanya buat saya, tapi juga buat anak-anak. Pernyataan ini seolah membuka celah interpretasi. Meski saat ini belum berpacaran, bukan berarti Giorgio tak masuk dalam kriteria tersebut. Ruben Onsu anggap wajar, dia berhak bahagia. Di tengah sorotan publik, mantan suami Sarwendah, Ruben Onsu, tampil dengan sikap dewasa dan mendukung. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan kabar kedekatan Sarwendah dengan pria manapun, termasuk Giorgio Antonio. Urusan saya sama ibunya anak-anak sudah selesai. Sekarang, dia berhak melanjutkan hidupnya dengan orang baru, ujar Ruben dengan tenang. Pria 41 tahun ini menegaskan bahwa kehidupannya tidak terganggu oleh kabar tersebut. Ibunya anak-anak dekat dengan orang baru tidak merepotkan atau menyusahkan saya kan? Jadi, kenapa harus marah atau cemburu? Tambahnya. Ruben bahkan membuka kemungkinan jika kelak anak-anaknya, Betran Peto, Thalia, dan Tania, akan dekat dengan pasangan baru Sarwendah. Yang penting, mereka diperlakukan dengan baik. Itu saja yang saya harapkan, katanya dengan penuh keikhlasan. Sikap kedewasaan Ruben dan Sarwendah dalam menjalani hubungan pasca cerai menjadi contoh langka di dunia hiburan. Mereka membuktikan bahwa perceraian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang bisa dijalani dengan saling menghormati. Bersatu lawan cyberbullying, lindungi anak dari hujatan netizen. Selain membicarakan soal kedekatan dengan Giorgio, Sarwendah juga membongkar upaya kolaborasi dengan Ruben Onsu dalam melindungi anak-anak mereka dari hujatan di media sosial. Dalam penampilannya di acara Rumpi di Trans TV, Sarwendah mengungkap bahwa dirinya dan Ruben Onsu saling bahu-membahu mengejar netizen yang menyebarkan konten negatif dan fitnah terhadap anak-anak mereka. Aku fokus mengurus mental dan kehidupan anak-anak. Sementara ayahnya, Ruben, yang langsung tindak lanjuti secara hukum, jelasnya. Ia mengaku awalnya tak terlalu peduli dengan hujatan yang ditujukan padanya. Tapi ketika mereka bawa-bawa anak, saya langsung marah. Itu batas saya, tegasnya. Ruben Onsu sendiri diketahui telah melaporkan sejumlah akun ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ayahnya pastinya akan mengusut tuntas sampai pelaku ditangkap, kata Sarwendah. Upaya mereka ini menuai pujian dari publik. Banyak yang mengapresiasi bahwa meski sudah bercerai, Ruben dan Sarwendah tetap menjadi tim yang solid demi kebaikan anak-anak.
antara cinta, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Kabar kedekatan Sarwendah dan Giorgio Antonio mungkin masih menyisakan tanda tanya. Apakah benar hanya teman kerja? Atau justru hubungan yang sedang berkembang secara perlahan? Namun satu hal yang jelas, Sarwendah kini berada di jalur yang ia pilih sendiri, sebagai perempuan mandiri, ibu tangguh, dan pebisnis sukses yang tak takut menghadapi sorotan. Sementara itu, dukungan dari Ruben Onsu menunjukkan bahwa perceraian bukanlah permusuhan, tapi bisa menjadi awal dari kedamaian dan pertumbuhan bersama. Lalu, akankah Giorgio Antonio benar-benar hanya teman live? Atau, di balik layar, sudah ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang pasti, Sarwendah telah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa tetap kuat, bahkan saat dunia terus mengujinya. Dan di tengah semua itu, satu hal tak pernah berubah, cinta pada anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pratama Arhan, pesepak bola muda timnas Indonesia, dan sang istri, Aziza Salsha, resmi berpisah secara hukum setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, mengabulkan permohonan talak cerai Arhan secara first take pada 25 Agustus 2025. Keputusan ini menjadi babak akhir dari pernikahan yang penuh guncangan, yang baru berjalan selama 2 tahun, namun telah diwarnai oleh 2 kali isu perselingkuhan, konflik publik, dan pelaporan hukum yang menyita perhatian nasional. First take di sidang kedua, Zize absen, perceraian dikabulkan. Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai terhadap Aziza Salsha pada 1 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Sidang perdana digelar pada 11 Agustus 2025, namun Azizah, yang akrab disapa Zize, beserta kuasa hukumnya tidak hadir tanpa keterangan. Sidang kedua pada 25 Agustus 2025 kembali berlangsung tanpa kehadiran Zize maupun pengacaranya. Dengan dasar hukum bahwa tergugat telah dipanggil 2 kali secara sah namun tidak hadir, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai secara first take, artinya, keputusan diambil tanpa perlu persetujuan atau kehadiran pihak tergugat. Meski kuasa hukum Arhan menolak berkomentar soal alasan di balik perceraian, publik tidak sulit menebak akar masalah dari runtuhnya rumah tangga muda ini. Bayang-bayang perselingkuhan yang tak pernah pudar. Pernikahan Arhan dan Zize yang sempat diidolakan karena kisah cinta mereka yang manis, mulai goyah sejak pertengahan 2024, saat Rachel Fenya secara mengejutkan membongkar dugaan perselingkuhan Zize dengan mantan kekasihnya, Salim Naudere. Yang membuat heboh, Rachel mengklaim bahwa pengakuan tersebut berasal dari Pratama Arhan sendiri, yang katanya sempat curhat kepadanya. Bahkan, Rachel menyebut memiliki rekaman suara sebagai bukti. Namun, tak lama setelah isu ini viral, Arhan membantah pernah mengatakan hal tersebut dan menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Zize baik-baik saja. Insiden ini pun mereda, tapi kepercayaan di antara keduanya mungkin sudah retak. Nyaris 1 tahun berselang, drama kembali mencuat. Pada Agustus 2025, foto Zize yang sedang bermain padel bersama mantan kekasihnya, Philo, beredar luas di media sosial. Foto itu memicu spekulasi bahwa kedekatan lama kembali terjalin. Zize membantah keras tudingan tersebut. Namun, ia mengaku tidak tahan lagi dengan tuduhan terus-menerus dari netizen. Alhasil, pada 8 Agustus 2025, ia resmi melaporkan YouTuber Big Mo, Muhammad Janah, dan kakaknya Respob, Adimas Firdaus, ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah zina. Sayangnya, langkah hukum itu tak mampu menyelamatkan pernikahannya. Hanya beberapa minggu kemudian, Arhan menggugat cerai, dan kini, perpisahan menjadi kenyataan. Dukungan warganet mengalir deras, "Selamat, Mas Duda." Menariknya,
Setelah kabar perceraian resmi mencuat, Pratama Arhan justru dibanjiri dukungan dan bahkan ucapan selamat dari warganet dan penggemarnya. Di unggahan terbarunya di Instagram, kolom komentar langsung dipenuhi kalimat-kalimat seperti, "Adila Syafira 12, akhirnya, kamu sadar juga Han. Semangat ya, banyak kok perempuan yang menantimu. Pastinya, semoga mendapat perempuan lebih baik. Khalifah, halo Mas Duda." Disertai emoji tertawa dan hati. Ananillah, kemarin aku sempat unfollow Arhan karena kasihan dan gemas melihatnya. Sekarang, aku follow lagi. Aku doakan, setelah ini bahagia lahir dan batinnya. Semoga kamu mendapatkan pasangan yang bisa saling menghargai dan karirnya melesat. Banyak netizen yang menilai Arhan terlihat tertekan dan kehilangan aura selama beberapa bulan terakhir. Kini, dengan status baru sebagai single, mereka berharap sang pesepak bola bisa kembali fokus pada karir dan hidupnya. Refleksi, ketika cinta jadi tontonan publik. Perceraian Arhan dan Zize bukan sekadar soal dua insan yang tak lagi sejalan. Ini adalah cermin dari dampak dahsyat media sosial terhadap kehidupan pribadi, di mana setiap gerak, tatapan, dan teman main olahraga bisa diubah menjadi isu besar. Zize, sebagai selebgram dan anak politikus ternama, hidupnya selalu dalam sorotan. Arhan, sebagai atlet muda dengan popularitas tinggi, juga tak luput dari tekanan publik. Ketika konflik muncul, bukan hanya keluarga yang terluka, tapi jutaan orang ikut menghakimi. Namun, di tengah semua drama ini, satu hal yang jelas, keduanya memilih jalan yang mereka anggap terbaik. Arhan memilih mengakhiri rumah tangga yang mungkin sudah tak sehat. Zize memilih membela harga dirinya lewat jalur hukum. Dari Mas Duda hingga masa depan yang lebih terang, Pratama Arhan kini bukan lagi suami, tapi ia masih pemain timnas, idola anak muda, dan simbol ketangguhan di lapangan. Banyak yang berharap, dengan terlepas dari beban rumah tangga yang rumit, ia bisa kembali bersinar, baik di sepak bola maupun dalam kehidupan pribadinya. Sementara itu, Aziza Salsha tetap menjadi sosok kuat yang berani melawan fitnah, meski harus menghadapi gelombang hujatan. Lalu, akankah keduanya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya? Dan apakah masyarakat bisa belajar untuk tidak menghakimi, tapi mendukung? Untuk saat ini, satu kalimat dari warganet mungkin mewakili semua. Selamat jalan, Mas Duda. Semoga babak baru ini lebih damai. Karena terkadang, berpisah bukan tanda kegagalan, tapi keberanian untuk memulai lagi.